Alhamdulillahirrabbilalamin. Sejawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas salam-salam yang sudah tersampaikan di kolom komentar. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan saya bertanya, apa bisa dipahami kajian tadi tentang ud'auni astajib lakum, tentang doa yang ijabah itu? Bisa dipahami ya? Amin ya rabbal alamin. Silakan bila ada ganjalan tentang kajian-kajian di Uripi Allah, silakan bertanya, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu 15 menit untuk bertanya-tanya tentang tema tadi, ud'auni astajib lakum, doa-doa yang ijabah. Sebenarnya doa-doa manusia itu diijabahi Allah menurut Allah, bukan menurut manusianya. Kalau diijabahi menurut manusianya, berarti manusianya yang jadi Tuhan, ya kan? Kang Mas Halim, ya. Silakan, ada yang mau naik? Jadi memang di dalam Al-Quran itu ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Bila kita memaknai atau memahami makna yang tersurat saja, ini ayat ini tidak cocok atau tidak pas. Kenapa kok tidak cocok dan tidak pas? Bila ud'auni astajib lakum, bila kita berdoa kepada Allah pasti ijabah, pasti semua manusia kaya raya semua. Buktinya sekarang banyak orang miskin, berarti kan tidak pas secara syariatnya. Secara tersuratnya berarti ada rahasia di balik itu. Jadi ijabah atau perkenankan itu hanya milik Allah. Ya terserah Allah. Ada pertanyaan. Kang Mas, kenapa umat Islam kini sering ditindas? Menurut kemanusiaan orang Islam yang bagaimana? Pasti kalau menurut pemahaman kemanusiaan, pasti disebut orang Islam ya orang Islam secara kemanusiaan. Orang-orang yang beragama Islam. Maka bila orang-orang itu sudah Islam yang sebenar-benarnya Islam di sisi Allah, maka tak akan pernah ada penindasan. Ia sudah lolos dari penindasan. Apa sih penindasan itu? Penindasan itu suatu hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Seperti peperangan yang kita sudah saksikan di Timur Tengah sana. Jadi memang bila tidak ingin tertindas di dalam kehidupan ini, ya jadilah Islam udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Maknanya apa? Islamkan hatimu sebenar-benarnya Islam di sisi Tuhanmu. Apa itu menyembah Tuhanmu? Maknanya apa? Menerima takdir-takdir apa yang sudah ditetapkan Tuhanmu. Karena kita tidak akan bisa melawan takdir. Karena kita tidak akan bisa menolak takdir. Bila kita nerima, rela, ridho dengan takdir yang kita alami atau takdir yang sudah kita ditetapkan dari Allah, maka tak akan ada penindasan lagi. Karena apa? Karena hati manusianya sudah rela ridho bahwa semua ini di dalam kekuasaan Allah, di dalam pertunjukan Allah. Akan tetapi bila kita masih Islam secara manusia, ya pasti ditindas terus.
Namanya manusia, ya pasti manusia tidak rela dan tidak ridho bila ia mengalami kerugian, bila ia mengalami penderitaan, bila ia mengalami kesedihan dan sebagainya. Itulah yang dimaksud penindasan. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena setan selalu menindas manusia. Apa menindas manusia? Mensesatkan manusia. Semoga bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi. Kesudahan binasanya diri, apa hakikatnya? Jadi diri yang sebenar-benarnya diri adalah ketika yang nyata hanyalah diri Allah. Itulah diri yang sebenar-benarnya diri. Bila kita tidak hidup, ya kita tak bisa berkata diri. Kita tak bisa berkata aku, kita tak bisa berkata saya. Berarti yang berkata aku, yang berkata saya, yang berkata diri siapa? Ya uripe Allah sendiri. Bila masih ada manusianya, selamanya manusianya tak akan pernah paham diri Allah. Karena yang dipahami oleh manusia adalah dirinya sendiri. Begitu. Semoga dipahami ya Kang Mas. Ada pertanyaan lagi. Doa itu pun juga lintasan dari Tuhan juga ya Ustadz. Walaupun doa itu lebih kepada kebendaan duniawi. Betul. Kalau manusianya sudah menyadari itu, berarti apapun yang diberikan Allah, ya pasti menerima. Itulah yang dimaksud ijabah itu. Itulah yang dimaksud diperkenankan atau dikabulkan itu. Kabul hatinya. Kenapa? Karena tidak menghadap dunia, tapi menghadap yang punya dunia. Tapi kita bila masih menghadap dunia, ya kita akan ditindas terus dengan dunia. Ya tidak, Kang Mas. Semoga bisa dipahami ya. Ulasan hal Palestina, ya ikuti saja beritanya. Karena di dunia ini penuh dengan panggung sandiwaranya Allah. Contoh logikanya begini. Bila Allah itu mencintai orang-orang Islam secara kemanusiaan ya, pasti negara Palestina menang akan Israel dan Israel kalah. Bila kita pahami secara kemanusiaan, secara hawa nafsu. Akan tetapi di sini Allah menggelar peperangan itu, yakni dengan kuasanya lah Allah menggelar kekuasaan peperangan itu tanpa daya upaya manusianya. Disinilah Allah lebih perkasa dari manusianya. Jadi maknanya bagi orang-orang yang masih memperturutkan hawa nafsunya, ya pasti tertindas dengan keduniaan. Siapapun manusianya, apapun agamanya, bila manusianya masih mentuhankan dirinya sendiri di dalam dadanya, pasti tertindas kehidupannya. Baik itu warga Israel ataupun warga Palestina, bila masih dirinya yang menjadi Tuhan, maka selamanya tertindas. Maka barang siapa yang sudah tidak mentuhankan dirinya lagi di dalam dadanya, maka sudah tak akan ada penindasan lagi. Kira-kira orang-orang yang menjadi korban dan kira-kira orang yang sudah meninggal itu, kira-kira kembali kemana? Kembali kepada Allah kah atau kembali kepada hawa nafsu? Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah meninggal itu kembali kepada hawa nafsu? Wong diri manusianya sudah tidak ada, ya pasti kembali kepada Allah.
ketika manusianya sudah kembali kepada Allah, sudah tak ada penindasan lagi, sudah tak ada ketakutan lagi, sudah tak ada penderitaan lagi. Orang-orang yang masih hiduplah yang masih ketakutan. Orang-orang yang masih hiduplah yang penuh penderitaan, kesedihan. Kenapa? Karena ia memulangkan seluruhnya kepada keinginan-keinginan pribadi manusianya. Semoga bisa dipahami ya. Ini kajiannya agak dalam ini. Ini ada pertanyaan, ketika menghening sukma, apakah dan bagaimanakah kondisi jiwa kita, Kang Mas? Makna dari hening itu yang ada hanya Allah. Manusianya sudah tak ada lagi. Bagaimana mungkin di dalam hening manusianya masih merasa-rasakan dirinya, kondisi jiwanya ada di mana? Berarti ya belum hening, berarti ya belum ketemu. Bila sudah ketemu, bila sudah benar-benar hening, maka kita tak bisa merasakan apa-apa lagi. Alias enjoy saja. Karena yang punya rasa, ya Allah sendiri. Bisa dipahami ya, Kang Mas? Semoga bisa dipahami. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ayo kopinya diminum dulu kopinya. Bismillah. Memang kajian Allah dengan kajian manusia berbeda. Kalau kajian manusia seolah-olah manusianya yang bisa mengkaji-kaji. Seolah-olah manusianya yang berkuasa atas kajian dirinya sendiri. Tapi bagi Allah, bila manusia sudah kembali kepada Allah, maka ia sudah tak tahu dirinya lagi. Enjoy saja. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Siapakah Allah itu? Ya, yang bertanya siapa Allah itu siapa? Yang bertanya dan yang menjawab ya sama. Hidup, uripe Allah. Silakan, ada pertanyaan lagi? Bila yang bertanya Allah itu siapa, tidak tahu dirinya sendiri, ya bagaimana mungkin ia tahu Allah? Ya bagaimana mungkin ia tahu siapa yang bertanya siapa Allah itu? Jadi sebenarnya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala zahidna, iya engkaulah Tuhan kami. Yang bertanya dan yang menjawab, ya bodoh wae. Silakan, ada pertanyaan lagi, semoga bisa dipahami ya jawaban-jawabannya. Alhamdulillah sudah tak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi, apakah hakikat hidup kita yang tidak ada akhirnya, Kang Mas? Apakah hakikat hidup kita? Kapan kita punya hidup? Kapan kita membuat hidup? Kapan kita punya raga badan? Dan kapan kita membuat raga atau badan? Bila kita tak punya hidup dan kita tak punya badan, ya enjoy saja. Wong semuanya hanya milik Allah. Ya kan Kang Mas? Semoga bisa dipahami ya jawabannya ya. Ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, adalah Allah tidak berjisim dan tidak bertempat.
Kenapa? Karena yang merasa berjisim dan yang merasa bertempat hanya manusia. Kenapa? Karena manusianya masih ada, jadi tidak percaya dengan kewujudan Allah. Dikira jisim-jisim yang ada ini, dikira wujud-wujud yang ada ini bukan wujud Allah. Kalau bukan wujudullah, lalu siapa yang mewujudkan jisim-jisim kita ini? Apa kita sendiri? Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bila tak ada yang naik atau tak ada yang bertanya lagi, berarti sudah paham semua. Semoga Allah memahamkan kita semua. Bila tak ada yang naik, saya akhiri. Alhamdulillah, pertanyaan bisa aplikasikan nanti kalau live lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, bisa diikuti kajian ulangnya di YouTube Uripe Allah. Di YouTube ketik Uripe Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.